Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linati Bahmid, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Yang pertama, pembahasan. Definisi, hakikat, dan kebutuhan peserta didik. 2. Multidimensi perkembangan peserta didik. 3. Perkembangan anak usia 0-2 tahun. 4. Perkembangan peserta didik usia 2-6 tahun. 5. Perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. 6. Peserta didik usia sekolah menengah. 7. Perkembangan kepribadian peserta didik dengan kecerdasan ganda. 8. Perkembangan kreativitas peserta didik. Kita masuk yang pertama, yaitu 1. Definisi hakikat dan kebutuhan peserta didik. A. Definisi peserta didik. Peserta didik merupakan sumber daya utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Tidak ada peserta didik, tidak ada guru. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa peserta didik. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Sosial atau Sisdiknas, peserta didik didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Kita masuk yang kedua, yaitu hakikat perkembangan peserta didik. Definisi peserta didik di atas esensinya adalah setiap peserta didik yang berusaha mengembangkan potensi pada jalur pendidikan formal dan non-formal menurut jenjang dan jenisnya. Terdapat banyak sebutan yang berkaitan dengan peserta didik ini sesuai dengan konteksnya. A. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, efektif, dan psikomotor. B. Memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan meski memiliki pola yang relatif sama. C. Peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. D. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaannya. E. Peserta didik merupakan manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati, sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. F. Peserta didik memiliki daya adaptabilitas di dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik. G. Peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya. H. Peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadapi lingkungannya. I. Peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk. J. Peserta didik merupakan makhluk tahu yang meski memiliki aneka keunggulan, namun tidak akan mungkin bisa membuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya. Kita masuk yang ketiga atau C, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, kebutuhan intelektual. Kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, kebutuhan fisik. Yang empat, kebutuhan emosional. Yang kelima, kebutuhan moral. Yang keenam, kebutuhan homodifinisi. Kita masuk ke yang empat atau D, multidimensi perkembangan peserta didik. A. Energi dan kreativitas peserta didik. Teori perkembangan yang berpusat pada peserta didik harus berdasarkan diri pada gagasan bahwa kemampuan eksternal mereka merupakan cerminan dari perkembangan progresif dan kesadaran internal dan kapasitasnya. B. 5 dimensi perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik mengikuti alur perkembangan manusia pada umumnya. Perbedaannya, mereka menerima sentuhan lebih dibandingkan dengan yang tidak meniti bangku sekolah. Dalam makna luas, perkembangan peserta didik mencakup 5 ranah sebagai berikut. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan sosial. 3. Perkembangan mental. 4. Perkembangan budaya atau spiritual. 5. Perkembangan intelektual. E. Anatomi pengembangan peserta didik. Pengembangan dan perkembangan peserta didik merupakan evolusi progresif dari dimensi fisik, sosial, mental, budaya, dan spiritual dan intelektual.
F. Dimensi kesadaran peserta didik. Mengikuti logika berpikir Robert Macfarlane 1999 tentang pengembangan manusia, peserta didik memiliki 3 pusat kesadaran yang bagian-bagiannya bisa dikembangkan. Pertama, kesadaran fisik berupa sensasi fisik, dorongan, dan kebutuhan yang mendesak. Perkembangan anak usia 0-2 tahun. A. Perkembangan kepribadian. Selama masa bayi dan balita, anak-anak dengan mudah beradaptasi dan mendekatkan diri dengan orang lain. Hubungan awal anak-anak biasanya dengan orang tua mereka dan anggota lainnya. Menurut Erik Erikson, pada fase bayi ini akan sangat bergantung pada pengasuh untuk mendapatkan makanan, pakaian, kehangatan, dan pengasuh. B. Hubungan keluarga. Hubungan pertama bayi pada umumnya dengan anggota keluarga kepada siapa bayi mengekspresikan berbagai emosi dan sebaliknya. Jika ikatan sosial dan emosional antara bayi dan keluarga rusak dalam beberapa cara, anak tidak pernah dapat mengembangkan kepercayaan, pengendalian diri, atau penalaran emosional yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif di dunia kehidupan. C. Seksualitas. Kata seksualitas atau sexuality menciptakan bayangan atau sensasi yang beragam. Tentu saja dimensi seksualitas anak jarang disaksikan dalam aneka gambar. Ketika merenungkan seksualitas remaja, orang dewasa selalu memberikan remaja dan dewasa muda. Perkembangan peserta didik usia 2-6 tahun. A. Perkembangan fisik umur 2-6 tahun adalah anak usia dini atau early childhood atau tahun-tahun persekolah atau menjalani pendidikan anak usia dini PAUD, baik formal maupun non-formal. Pendidikan anak usia dini PAUD merupakan upaya pembinaan dan pengembangan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Beberapa pengaruh penting pada perkembangan fisik sebagai berikut: perubahan fisik, 2. Perkembangan otak, 3. Keterampilan motorik, 4. Kesehatan. B. Perkembangan kognitif. Usia prasekolah memberikan contoh luar biasa bagaimana anak-anak memainkan peran aktif dalam pengembangan kognitif mereka sendiri, khususnya dalam upaya memahami, menjelaskan, mengorganisasikan, memanipulasi, membangun, dan memprediksi. Ada 2 sifat-sifat tidak berlaku untuk semua anak sebagai berikut: 1. Ingatan, 2. Bahasa. C. Pengembangan pribadi. Tahun-tahun prasekolah erat kaitannya dengan keutamaan, pengembangan kepribadian, dan sosialisasi bagi anak-anak muda. Masa prasekolah anak-anak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada orang tua mereka, di mana anak-anak prasekolah mulai menempuh perjalanan panjang untuk menjadi mahir berfungsi pada dunia mereka sendiri. D. Hubungan keluarga. Hubungan keluarga sangat penting untuk perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak prasekolah. Banyak aspek dan dimensi teknis yang terkait dengan pengasuhan keluarga seperti disiplin, jumlah dan urutan kelahiran saudara kandung, keuangan atau kondisi dan kesehatan keluarga yang memberikan kontribusi bagi perkembangan psikososial anak-anak muda. 1. Anak, 2. Saudara kandung, 3. Keadaan keluarga dan kelas sosial. E. Teman dan sahabat. Bermain kontak awal yang baik di dalam keluarga dapat menentukan kemudahan anak-anak untuk membangun persahabatan dan hubungan lainnya. Anak-anak yang memiliki hubungan yang penuh kasih, stabil, dan umumnya lebih cenderung membentuk hubungan yang sama baiknya dengan teman-teman dan teman bermain. F. Seksualitas anak usia 3-6 tahun ditandai dengan tahap perkembangan psikoseksual falik atau falistag ketika mereka telah melalui pengalaman konkret pada alat kelamin. Perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. A. Perkembangan fisik usia 7-11 atau 12 tahun merupakan usia remaja awal. Mereka ini umumnya sedang menjalani pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Usia awal memasuki sekolah dasar bervariasi di banyak negara, mulai dari 5 tahun hingga 7 tahun. Bagi anak yang memasuki usia sekolah dasar pada usia 6 tahun dengan perjalanan yang normal, dia akan menyelesaikan pendidikan jenjang ini pada usia 12 tahun. Banyak orang membagi anak usia remaja awal ini menjadi 2, yaitu kanak-kanak tengah usia 7-9 tahun dan periode kanak-kanak tengah akhir usia 10-11 tahun. Seperti bayi, balita, dan anak-anak prasekolah, anak-anak usia ini lebih cepat tumbuh baik secara fisik maupun kognitif, meskipun pertumbuhannya lebih lambat daripada anak usia dini.
Perkembangan peserta didik usia sekolah menengah. A. Perkembangan fisik peserta didik usia 12-19 tahun merupakan periode remaja transisi, yaitu periode transisi antara masa kanak-kanak dan usia dewasa. Periode ini merupakan masa perubahan yang sangat besar. Selama periode tahun ini, pertumbuhan fisik, emosional, dan intelektual terjadi dengan kecepatan yang memusingkan, menantang peserta didik sebagai remaja untuk menyesuaikan diri dengan suatu bentuk tubuh baru, identitas sosial, dan memperluas pandangannya tentang dunia. Pertumbuhan dan perubahan fisik sangat nyata pada peserta didik usia ini, baik laki-laki maupun perempuan. Perubahan dan pertumbuhan itu merupakan pengalaman tersendiri bagi remaja. B. Masalah kesehatan. Seperti juga anak periode usia sebelumnya, masalah kesehatan remaja sering berkorelasi dengan status sosial ekonomi yang rendah, pola makan yang buruk, dan perawatan kesehatan yang tidak memadai, berani mengambil kegiatan berisiko, masalah kepribadian dan gaya hidup. C. Perkembangan kognitif. Kebanyakan peserta didik mencapai tahap operasi format of operations versi Piaget pada usia sekitar 12 tahun atau lebih, di mana mereka mengembangkan alat baru untuk manipulasi informasi. D. Orientasi seksual dan seksualitas. Peserta didik pada usia sekolah menengah berusaha secara total menemukan satu identitas berupa perwujudan sexual orientation yang tercermin dari hasrat seksual, emosional, romantis, dan atraksi, kisah sayang kepada anggota jenis kelamin yang sama atau berbeda atau keduanya. E. Kenakalan remaja. Tekanan teman sepermainan atau rekan yang sangat selama masa remaja kadang-kadang sebegitu banyak sehingga remaja terlibat dalam tindakan-tindakan antisosial. Perkembangan kepribadian peserta didik dengan kecerdasan ganda. A. Kecerdasan ganda menilai profil atau tingkat kecerdasan seseorang bukanlah pekerjaan yang mudah. Apabila kecerdasan gandanya hingga kini tidak ada tes yang dapat menilai sifat atau kualitas kecerdasan orang dengan benar-benar akurat. Tes standar hanya mengukur sebagai kecil dari keseluruhan spektrum kemampuan manusia. Karenanya, cara terbaik menilai kecerdasan ganda seseorang atau bahkan diri sendiri adalah selalu menilai kinerja secara realistis pada berbagai macam tugas, kegiatan, dan pengalaman yang berkaitan dengan setiap kecerdasan. B. Sumber daya kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda adalah model yang sangat tepat baik untuk melihat kekuatan mengajar maupun untuk mempelajari wilayah-wilayah yang perlu diperbaiki. Mungkin guru menghindar juga harus menggambar di papan tulis atau enggan menggunakan bahan-bahan yang sangat grafis dalam presentasi karena kecerdasan spasialnya belum cukup dikembangkan dalam kehidupan. C. Mengembangkan kecerdasan ganda. Ketika berbicara mengenai kecerdasan peserta didik, guru mestinya berusaha menghindar istilah kecerdasan yang kuat dan kecerdasan yang lemah. Kita menjelaskan perbedaan individual mereka karena kecerdasan yang lemah yang dimiliki peserta didik sebenarnya dapat menjadi kecerdasan yang paling kuat apabila diberi kesempatan untuk dikembangkan. Apakah kecerdasan dapat berkembang atau tidak tergantung pada 3 faktor penting sebagai berikut. 1. Faktor biologi. 2. Sejarah hidup pribadi. 3. Latar belakang kultural. Perkembangan kreativitas peserta didik. A. Kreativitas dan teori belahan otak. Perkembangan kreativitas peserta didik sangat erat kaitannya dengan perkembangan kognitifnya karena memang sesungguhnya kreativitas merupakan perwujudan dari pekerjaan otak. B. Perkembangan kreativitas. Perkembangan kreativitas menjadi bagian integral dari proses perkembangan kognitif ketika memasuki usia dini. Perkembangan kognitif anak memperlihatkan kecenderungan suasana intuitif. Semua perbuatan rasionalnya tidak banyak memperoleh dukungan dari pemikiran, melainkan sangat kuat dipengaruhi oleh perasaan kecenderungan alamiah, sikap-sikap yang diperoleh dari orang dewasa dan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.